Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada program PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Multazam, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru PPG Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112514. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang bertempat di MI Yakin 2 Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerwaru, Kabupaten Lombok Timur, pada kelas 5 dengan materi perubahan kenampakan alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya semuanya baik ya. Apakah tadi di jalan kalian berangkatnya senyum-senyum, tidak marah-marah? Karena kita belajar itu harus dalam keadaan senang dan senyum. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin kita berdoa dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini biar lebih nikmat, bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk kelas pimpin doa. Siap, mulai berdoa. Bismillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fauzan. Kenapa Fauzan? Fauzan, semoga lekas sembuh ya. Coba Pak Guru cek yang lain. Sonia, ada nggak Sonia? Ada. Yen? Ada. Oke. Pak Guru cek yang lain. Emi Zahratul Aini? Oke, ada ya. Oke, berarti yang tidak masuk cuma satu orang ya. Oke, selanjutnya untuk menambahkan semangat nasionalisme kita, Pak Guru mau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Pak Guru minta semuanya berdiri ya, jangan sampai ada yang tidak menyanyi. Indonesia adalah
Oke, itulah salah satu itulah salah satu lagu wajib nasional untuk menambahkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka ya. Nah, pada kali ini Bapak akan menyampaikan, anak-anak pernah kalian nonton TV melihat berita tentang banjir, longsor, angin puting beliung? Seandainya terjadi di tempat kalian, bagaimana perasaan kalian? Sedih nggak kalian? Sedih. Bagaimana kalau bumi yang kita cintai ini hari ini begitu indah, besok tiba-tiba terjadi banjir? Sedih, takut nggak kalian? Oke. Materi kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang perubahan kenampakan alam, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun disebabkan oleh faktor manusia. Semoga diharapkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini, siswa-siswa diharapkan dapat menjelaskan contoh perubahan kenampakan alam. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta kalian semua berdiri dulu. Kita speaking, kita tepuk semangat. Siapa yang mau memimpin? Ayo. Pak Guru minta iso-iso. Ayo. Tepuk semangat. Sudah semangat, kurang lepas, cepat. Suaranya lebih tinggi lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, itu baru semangat ya. Oke, setelah kita pada hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang perubahan kenampakan alam yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Apa saja yang terjadi pada alam? Nanti Pak Guru akan tampilkan. Silakan perhatikan video berikut ini. Pada video berikut ini, apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Ini merupakan salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi. Lalu, berikutnya ada bencana alam gunung meletus. Kemudian, ada bencana alam, yaitu banjir. Disusul dengan bencana alam, yaitu angin puting beliung. Setelah itu ada bencana alam tsunami. Lalu yang terakhir, perhatikan video bencana alam berikut. Nah, bencana alam berikut adalah bencana alam tanah longsor. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan penyusul lereng yang tidak stabil. Dan contoh berikutnya adalah banjir. Banjir ternyata juga bisa disebabkan oleh faktor alam selain oleh faktor manusia, seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Nah, sehingga faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi
yang terjadi karena faktor alam, yaitu karena adanya bencana-bencana alam tersebut seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Kalian bisa melihat perbedaan bumi kita tahun 1978 dengan tahun 2015. Sangat berbeda, bukan? Perubahan permukaan bumi dikarenakan oleh bencana alam tadi, yaitu disebabkan karena berubahnya kulit bumi, seperti ketinggian pegunungan, patahan, lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Dari bencana-bencana alam tersebut, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Dampak yang pertama adalah korban jiwa. Dari bencana alam akan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, munculnya masalah kesehatan. Yang ketiga, gangguan mental, yaitu orang akan mengalami trauma akibat bencana alam tersebut. Keempat, kesulitan air bersih dan makanan. Kelima, akibatnya adalah kerugian ekonomi. Yang keenam, kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan, jembatan, atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah dampak bagi manusia yang disebabkan oleh faktor alam adalah hilangnya tempat tinggal. Yap, itulah penjelasan tentang perubahan bumi karena faktor alam. Terima kasih telah menyaksikan. Baik, setelah menyaksikan video perubahan penampakan alam tadi, apa saja yang kalian lihat tadi? Perubahan penampakan alam terjadi banjir, gempa bumi, apalagi tanah longsor, angin puting beliung dan gunung meletus. Oke. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang perubahan penampakan alam disebabkan oleh faktor alam maupun oleh sebab manusia, ya. Pak Guru akan jelaskan sedikit. Baik, perubahan penampakan alam itu adalah perubahan bentuk muka bumi yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Contohnya, perubahan penampakan alam disebabkan oleh faktor alam seperti angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami dan tanah longsor. Hari ini Pak Guru akan tampilkan sebuah tema perubahan penampakan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bencana alam yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan alam di bumi. Bencana alam mempengaruhi perubahan lingkungan. Penampakan alam dapat mengalami perubahan baik disebabkan oleh faktor alami ataupun faktor aktivitas manusia. Salah satu contoh perubahan penampakan alam yang dilakukan oleh faktor alam secara alami adalah angin puting beliung. Perhatikan, angin puting beliung ini adalah salah satu bencana yang mengakibatkan kerusakan dan menjatuhkan korban jiwa. Fenomena alam terjadi karena angin puting beliung. Adapun tanda-tandanya, udara terasa panas pada hari sebelumnya. Jadi sebelum terjadinya angin puting beliung, hari sebelumnya itu udara terasa panas. Dan yang kedua, terlihat adanya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus itu seperti umbak yang di atas awan. Lama-lama dia akan menghitam. Selanjutnya, setelah terjadi penghitaman, nanti angin akan berhembus kencang, merusak apa yang dilaluinya, seperti yang terjadi di awal musim
hujan kemarin. Contohnya rumah kita yang di selatan banyak yang diterbangkan, pohon kayu banyak yang tumbang, atap-atap rumah ada yang diterbangkan atap rumahnya ya. Nah itu adalah salah satu akibat angin puting beliung. Yang kedua biasanya terjadi di musim penghujan itu adalah banjir. Banjir disebabkan karena luapan air dan curah hujan yang tinggi. Adapun kerugian akibat banjir itu rumah dan bangunan tergenang air dan mengalami kerusakan. Jadi rumah-rumah yang tergenang oleh banjir, banyak rumah saudara-saudara kita jadi rusak dan banyak terjadi korban jiwa. Kedua, menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan umum, seperti kalian tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke rumah sakit, tidak bisa pergi main-main ke mall. Dan yang terakhir, merusak lahan pertanian. Karena banjir, tanaman-tanaman orang tua kita, para petani tenggelam. Dan itu terjadi mengakibatkan kerusakan dan gagal panen. Dan biasanya karena banjir menyebabkan jalan tidak bisa dilalui. Karena apa? Air itu kadang tingginya melebihi tinggi manusia, kadang ada yang 2 meter. Ya. Dan yang ketiga adalah gunung meletus. Kenapa terjadi gunung meletus? Karena endapan magma dalam perut bumi didorong gas bertekanan tinggi hingga menyebabkan gunung meletus. Jadi di sini gas yang isi dalam gunung ini akan keluar. Ini di sini ada namanya dapur magma. Ketika terjadi gunung meletus, dapur magma akan mengeluarkan gasnya keluar. Yang keluar adalah saat keluar terjadi gunung meletus, yang keluar itu adalah awan debu, abu dan lava. Yang merah ini adalah lava. Ini akan membakar apa yang dilaluinya. Saking panasnya, tidak perlu kita pakai petik, langsung apa yang dilaluinya itu yang dibakar. Saking panasnya. Dan yang keempat adalah gempa bumi. Gempa bumi ada 2, gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik disebabkan karena magma atau erupsi gunung meletus. Kalau gempa bumi tektonik disebabkan karena pergeseran lempengan bumi. Jadi bumi ini jika terjadi pergeseran atau pergeseran lempengan bumi, maka akan terjadi gempa bumi. Dan jika terjadi gempa di tengah laut bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Ciri-ciri tsunami, jika di tengah laut terjadi gempa, terus air laut tiba-tiba surut, aku sarankan kalian pergi menjauh ke tempat dataran tinggi. Ya, jangan kali ketika air surut kalian lari mau mandi ke pantai atau cari ikan. Lebih baik aku sarankan kalian pergi ke dataran tinggi. Kenapa? Beberapa menit berikutnya ketika air surut, dia akan kembali lagi ke pantai lebih tinggi lagi. Malah tingginya lebih dari 10 meter. Bayangkan kalau air yang sudah tinggi saja, dia akan menyapu semua yang dilaluinya. Baik itu rumah, mobil, bahkan manusia banyak yang menjadi korban. Makanya Pak Guru sarankan kalau terjadi tsunami, jangan ada yang pergi ke pantai. Lebih baik pergi ke dataran tinggi. Baik. Dan selanjutnya, kegiatan manusia menghasilkan banyak sampah. Ini adalah salah satu faktor perubahan lingkungan disebabkan oleh manusia. Sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu berasal dari makhluk hidup sehingga mudah terurai di tanah, seperti yang suka makan pisang, kulit pisang dibuang, itu adalah sampah. Terus sampah anorganik itu sampah plastik, itu sulit diurai
diurai. Ya, makanya kalau kalian membuang sampah itu pilah sampahnya dan jangan sembarang membuang sampah. Pak Guru sarankan, Pak Guru sarankan kalau ada sampah plastik, kalau kalian tidak bisa manfaatkan, lebih baik kalian bakar ya, dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua yaitu pembakaran hutan. Ini adalah salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena pembakaran hutan menyebabkan hilangnya habitat dan ekosistem hutan. Contohnya, kalau hutan terbakar, nanti rumah untuk burung, rumah untuk gajah, rumah untuk segala jenis makhluk hidup yang tinggal di hutan, kalau terbakar mereka tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau kita tidak punya tempat tinggal? Mau tinggal di mana kita? Pasti akan berpindah-pindah. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat merusak kelestarian hutan. Ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor, erosi, dan menyebabkan udara terasa panas. Baik, itulah penjelasan kita pada pagi hari ini. Pak Guru akan membagi kalian kelompok. Kita akan berdiskusi kelompok. Pak Guru akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kita diskusi tentang perubahan penampakan alam. Nanti Pak Guru bagikan, nanti tinggal kalian jawab ya. Dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Pak Guru akan bagi. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya. Diskusikan sama teman kelompoknya. Apa yang kalian temukan di sana? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Bapak Guru. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan ke Bapak Guru ya. Yang mana? Baca-baca. Baik, jika sudah diskusi, Pak Guru minta kelompok pertama yang maju ya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok pertama maju presentasi ke depan. Nah, silakan. Kami dari kelompok pertama.
kelompok 2. Nah, dah. Besar itu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan kenampakan alam karena peristiwa alam. Contoh jenis perubahan: gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami. Penyebab: aktivitas gunung berapi, pergerakan lempeng bumi, hujan deras dalam waktu lama, gelombang laut besar. Dampak: rumah dan bangunan rusak, jalan dan jembatan putus, lahan pertanian rusak, korban luka atau meninggal, lingkungan menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Presentasi ketiga kelompok ya pada pagi hari ini. Tepuk semangat dulu untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan ke tambah semangat. Pak Guru minta kalian semuanya berdiri. Kita tepuk semangat sekali lagi. Cepat berdiri. Sobi, pimpin temannya. Sekali lagi. Semangat. Sekali lagi. Biar tambah semangat. Ayo. Tepuk semangat. Oke. Anak-anak, sebelumnya kita telah mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh perubahan kenampakan alam yang disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia? Ayo, ada yang bisa kasih tahu Bapak? Yang pertama, apa? Gunung meletus. Yang kedua, banjir. Tiga, angin puting. Kalau karena aktivitas manusia, buang sampah sembarangan, secara ya. Baik. Setelah mempelajari materi hari ini, apa yang baru kalian pelajari tentang perubahan kenampakan alam? Menurut kalian bagaimana kita harus menjaga agar lingkungan kita tetap bersih? Dengan cara apa? Kita harus menjaga lingkungan kita. Dengan cara apa?
Kalau hutan kita menanam pohon dan penghijauan dan tidak membuang sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau di sekolah, di mana kita buang sampah? Di tempat sampah atau di lapangan? Tempat sampah. Apakah tempat sampah atau di dalam kelas? Tempat sampah. Di mana tempat sampah? Di depan kantor. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dari penjelasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa kenapa kan alam dapat berubah karena faktor alam ataupun karena faktor manusia. Karena kegiatan manusia seperti penebangan hutan, apalagi membuang sampah semuanya, dan kita harus menjaga kelestarian alam. Bapak sangat mengapresiasi sekali kelompok-kelompok tadi yang aktif maju untuk presentasikan hasil kelompoknya. Pak Guru ucapkan tetap semangat dan kembangkan. Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian lingkungan. Ya, jangan sampai lupa untuk belajar di rumah. Dan doa baik Bapak akan untuk pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Tutup kan videonya.